berikan kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji Tuhan dari tempat ini. Kami meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami mengakui kebesaran Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu Tuhan. Kami mengakui kasih dan setia-Mu. Itulah yang menghidupkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar, kami tahu kalau kami ada sebagaimana adanya Tuhan saat ini, itu bukan karena kehebatan kami, karena kami nggak punya kehebatan. Bukan karena kekuatan kami, karena kami nggak punya kekuatan yang bisa menghidupkan kami. Tapi kami sadar Tuhan, begitu banyak yang Tuhan telah kerjakan, begitu banyak yang Tuhan telah ciptakan, begitu banyak yang Tuhan sediakan, sehingga kami hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Sehingga kami hanya bisa berkata, kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kami hidup hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang telah disalibkan untuk kami, Engkau yang telah berkorban untuk kami, bahkan Engkau yang mengampuni kami. Begitu banyak dosa, begitu banyak pelanggaran kami, tetapi Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan Engkau mengampuni kami. Itu sebabnya kami masih hidup sampai dengan saat ini. Berbicara ya Tuhan bagi setiap kami, sebab kami tahu tidak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan kecuali kami mempersembahkan seluruh hidup kami buat Tuhan. Dan apa yang bisa kami persembahkan buat Tuhan kecuali segenap hidup kami hanya melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup untuk mengerjakan kehendak-Mu. Sebab itulah yang layak yang kami persembahkan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Agak bereko ya. Mau di setel atau enggak? Soundnya cek. Ini sama, mau yang mana aku pakai? Ini atau ini? Tadi ada ini soalnya. Yang sana aja ya. Oke, dikumatin ya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan karena kita masih hidup. Berapa banyak yang masih hidup boleh katakan? Haleluya. Berapa banyak yang percaya itu semua hanya karena Tuhan Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sungguh senang boleh berada di tempat ini melayani kita semuanya. Karena saya percaya kita semua hidup itu hanya karena Tuhan. Maka kalau saya lihat ada banyak jemaat Tuhan, saya bisa lihat itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Maka saya bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah ternyata bukan hanya memelihara saya. Memelihara bapak, saya nggak tahu namanya semua. Tapi saya cuma tahu satu hal, kita semua hidup itu hanya karena kuasa Tuhan Yesus. Sekali lagi berkata tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Di gereja kita di bulan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita ya, bahwa orang yang terhubung dengan Allah itu akan memiliki hubungan dengan sesama, dan hubungannya itu begitu indah. Yang indah di sini maksudnya kita nggak kecewa dengan orang lain. Siapa tahu di sini ada yang masih kecewa sama orang lain. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan dan kita mengerti, maka kekecewaan itu akan hilang. Gitu ya. Coba tanya kiri kanannya, kamu lagi kecewa nggak?
Kalau dia diam itu berarti dia lagi kecewa ya. Kalau dia jawab juga nggak kecewa, belum tentu juga ya. Karena bisa aja karena takut dia ya, sehingga dia bilang dia nggak kecewa, padahal sedang kecewa. Boleh tunjukkan gambar otak dulu. Jadi siapa tahu belum kenal saya, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Jadi saya seorang dokter, saya spesialis penyakit dalam. Jadi 12 tahun saya belajar, dan percayalah bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan Yesus. Dia ciptakan otak, dia ciptakan tangan, dia ciptakan kaki, dia ciptakan setiap sel di dalam tubuh saya, dan itu juga di dalam tubuh kita semuanya. Ya, mempelajarinya 12 tahun, Bu. Tapi tahu nggak? Satu sel pun nggak bisa saya buat. Satu sel nggak bisa saya buat. Bahkan dikumpulin semua dokter ya. Boleh nanti kumpulin semua dokter. Dokter-dokter, kalian kumpul dulu bilang ya. Coba kalian ciptakan dulu satu sel. Itu nggak bisa sampai sekarang. Sel-sel yang ada kalaupun dijual gitu ya. Tadi ada yang cerita tentang stem cell. Ya. Saya mau bilang itu bukan diciptakan. Itu hanya direkayasa. Diambil sel yang sudah ada. Maka dari mana sel yang udah ada ini? Nggak bisa diciptakan kedokteran. Hanya bisa diambil, diganggu-ganggu. Mengganggunya juga pakai apa? Pakai virus. Jadi Tuhan ciptakan virus ya kan? Benar nggak? Siapa yang percaya kalau Tuhan ciptakan virus? Angkat tangan. Ya kalau nggak Tuhan ciptakan, siapa yang ciptain, Bu? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini itu ada hanya karena Tuhan. Ini rambut ini, rambutmu pun katanya terhitung dan tidak boleh jatuh ke tanah. Sehelai pun nggak boleh kalau tidak seizin Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu hidup hanya karena seizin Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya siapa tahu kan di sini kita ada yang lagi khawatir gimana nanti anakku ya masa depannya. Bu, saya mau bilang itu karena ibu kena tipu. Ibu kena tipu sama iblis. Kalau kita saat ini sedang khawatir dengan masa depan, itu iblis yang membuat kita menjadi khawatir. Nanti kita akan lihat kenapa. Tapi satu hal yang saya mengerti bahwa iblis itu sebenarnya adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. Dan malaikat sebenarnya diciptakan Tuhan wajib menyembah Tuhan. Tapi kemudian ada sekelompok iblis yang gak mau menyembah Tuhan. Mereka memilih untuk tidak menyembah Tuhan. Maka Tuhan langsung membuang iblis itu Lucifer. Maka apa pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis adalah untuk membuat banyak jiwa manusia supaya senasib dengan dia. Iblis memang gak mau menyembah Tuhan, sehingga dia dibuang. Maka kalau ada yang nanya, terus iblis gak bisa diselamatkan? Iblis gak bisa ditebus karena dia gak punya darah dan daging kayak kita. Kalau kita hidup ini karena ditebus Tuhan, darah dan daging ini yang dia tebus. Tapi iblis itu malaikat yang jatuh, gak punya darah dan daging. Iblis hanya bisa selamat kalau dia mau menyembah Tuhan. Kalau dia mau menyembah Tuhan, maka apa yang dia kerjakan sekarang? Dia buat manusia supaya nggak nyembah Tuhan. Wow, gimana itu? Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kita di otak ini. Makanya saya tunjukin gambar otak. Mana gambar otaknya? Nah, itu. Di dalam otak kita itu ada memori di situ, ingatan. Jadi apa yang kita ingat, itu yang kita sembah. Siapa yang ingat uang aja, Anda sedang nyembah uang. Siapa yang ingatnya cuma jabatannya,
Anda sedang menyembah kekuasaan. Siapa yang dalam pikirannya cuma tentang apalah yang di luar Tuhan. Ya. Siapa yang sekarang sedang merasa tertekan hidupnya, Anda sedang menyembah bukan Tuhan. Tapi siapa juga sekarang merasa bahwa dia hebat, bukan karena Tuhan, dia juga sedang menyembah di luar Tuhan. Koneksi dengan Allah ditentukan kepada apa yang ada di dalam otak kita. Ya, mungkin sebagian akan mau bertanya, lalu apa hubungannya dengan kesehatan? Mungkin. Aku cuma mau kasih tahu aja. Yang merah yang saya tulis itu perasaan. Itu adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf yang bekerja di luar perintah kita. Itu sebabnya jantung kita tetap bekerja, walaupun kita nggak bisa kasih perintah sama jantung. Itu sebabnya kita nggak perlu perintah kita bernapas, kita bernapas terus. Ya kan? Siapa yang tidur nggak bernapas? Kan gitu kan? Siapa yang waktu tidur jantungnya berhenti? Kan gitu kan? Berarti kalau jantung kita nggak berhenti, karena Tuhan Yesus yang membuat jantung kita bekerja. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Itu lalu dalam tubuh kita. Coba kita bayangkan kita duduk di sini. Siapa yang bisa membayangkan kenapa kita bisa aman duduk di sini? Sebagian mungkin akan menjawab, ya karena kursinya bagus. Maka kita tidak menyadari yang menciptakan kursi itu adalah Tuhan. Maka seharusnya kalau kita bisa duduk di situ, kita harus berkata, kenapa kamu bisa duduk di situ? Karena Tuhan baik. Natap saya udah serius banget. Waduh. Gak apa-apa. Saya udah sering dimarahin. Dan saya gak takut dimarahin orang. Saya cuma tahu Allah yang mengasihiku itu jauh lebih besar dari manusia manapun. Kuasanya jauh lebih besar dari dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Walaupun aku tertawa sendiri, aku tahu. Aku tertawa karena aku sadar Tuhan sayang sama aku. Dan aku bisa tertawa sendiri, kenapa? Karena aku pun tahu hidup di dunia ini. Dari otak ini kita bisa tahu ya. Kan ada memori kan? Di otak kan? Punya ingatan kan? Maka Anda harus ngerti sekarang, yang mempengaruhi perasaan Anda adalah memori, ingatan. Jadi apa yang kita ingat, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita alami, ya, di dunia nyata, ini dunia ini kan. Siapa yang tahu ini dunia? Angkat tangan dulu. Hah? Masih di dunia kan? Iya. Karena seringkali gue kena marah gara-gara itu. Kan masih dunia ini kita. Ya, jadi maksudnya apa kalau nggak dunia? Kita juga nggak perlu bicara. Ini kalau di surga, iya kan Pak? Masih di dunia kan? Iya. Karena masih di dunia maka pakai baju kayak gini. Di surga mana bisa pakai baju kayak gini? Jadi banyak orang sekarang pun sedang duduk di sini. Anda sedang kecewa dengan kehidupan Anda. Istri kecewa sama suami. Suami kecewa sama istri. Anak-anak kecewa sama papa. Kecewa sama mamanya. Yang abang beradik lagi kecewa. Dikecewakan abangnya karena nggak dikasih warisannya, kan gitu kan? Nah, bukan? Bukan salah lagi. Lalu kemudian karena memori yang negatif itu akan membentuk perasaan kita. Sehingga perasaannya akan selalu dalam keadaan stres. Nggak terima dia. Kok kayak gini? Itu terhubung dengan jantung. Sehingga kita bisa sadari ya, kalau kita lagi takut, jantungnya debar-debar nggak? Debar-debar. Kalau kita lagi takut, kita rasa dingin nggak badan kita? Pernah ya? Pernah ya? Udah, yang pernah kata biar tahu kita. Pernah. Berarti semua sudah paham ya.
Saya tahu kalau Anda nggak tertawa dan saya tertawa, Anda sedang sedih berarti. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Saya mau bilang, kita juga sama seperti itu juga dulu. Pada waktu kita tidak sadar bahwa kita sedang ditipu oleh iblis. Maka saya tunjukkan dulu ini. Koneksi dengan Allah, orang yang terkoneksi, terhubung dengan Allah, maka dia akan menjalani hidup ini dengan enak. Dimanapun dia berada, kalau dia merasakan hubungannya dengan Allah, dia aman aja. Dia pasti tetap merasa aman berjalan sepanjang dia sadar, dia ingat bahwa Tuhan yang bersama dengan dia setiap saat. Dan Tuhan itu memang gak bisa ninggalin kita, Pak. Coba tarik napas sekarang kita. Yang ada napasnya coba angkat tangan. Iya kan? Udahlah, aku anggap kalau udah ketawa udah paham lah itu. Tapi kalau mukanya masih gini, tak ulang dulu ya. Coba tarik napas ya. Yang ada napasnya coba angkat tangan. Iya, nggak ada napasnya Bu. Aduh, ya makanya ya gimana ya bilangnya ya. Sebenarnya saya senang jadi dokter. Yang buat nggak senang itu karena BPJS. Jangan bilang-bilang ya. Kita tuh sebenarnya senang jadi dokter deh. Ya, tapi karena ada BPJS, ya kan? Maka kami dokter ini bekerja di bawah tekanan. Lah, kenapa nggak di bawah tekanan? Ya iya Pak, kita dipaksa untuk melayani masyarakat. Benar ya? Sementara masyarakat merasa mereka wajib dilayani oleh kita nggak tahu loh berapa dibayar dokter. Ada yang tahu? Yang bilang dokter itu dibayar mahal sama BPJS angkat tangan. Nah kan setuju kan? Jadi wajar kan? Kalau agak-agak nggak senang kita kan? Tapi saya mau katakan, kalau saya bukan karena gembira dan bahagia, saya nggak bisa berdiri di sini loh. Udah pasti aku sakit. Kalau aku kecewa dengan keadaan itu. Yes. Maka kalau saya bilang BPJS, aku kasih aja lah singkatan yang baru. Berharap pada Yesus saja. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau orang bilang kayak nggak ada masalahmu, aku bilang banyak masalahku, banyak kali. Tapi aku tahu siapa yang bisa tolong aku, dan aku berharap sama penolongku lah. Tapi kalau aku berharap kepada manusia, kan udah aku bilang tadi, manusia juga banyak yang stres. Loh kalau aku stres, lalu saya berharap sama teman gitu yang stres, dapat apa? Tidak dapat stres lah. Dan itu berlaku sama hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita sedang merasa kecewa dengan orang lain, it's okay. Memang begitu. Ya. Tapi kita harus punya penyadaran dong, ya, bahwa mana bisa orang hidup di dunia tapi nggak ada persoalannya. Hidup di dunia itu memang penuh persoalan. Kenapa? Karena yang hidup di dunia itu adalah masih ada orang-orang yang belum terkoneksi dengan Tuhan. Karena pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, apa kita berani buat jahat sama orang lain? Kita nggak berani buat jahat sama orang lain karena kita sadar ya ada Tuhan ini. Tapi kalau ada orang kemudian merendahkan kita, ya karena dia nggak sadar
Dia hidup karena apa? Coba ya, tarik napas ya. Siapa yang sadar ada napasnya, angkat tangan lah. Ya, belum sadar juga. Saya mau bilang gini ya. Jadi ini balik cerita tadi ya, 12 tahun kuliah di kedokteran ya. Jadi kita pelajari semua sel-sel, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu semua sel-sel itu hanya bisa hidup, Pak, sepanjang ada molekul oksigen. Apa? Udah tahu? Lalu saya pelajari gitu. Dari mana oksigen ini berasal? Lalu di SD juga udah dipelajari ya. Ada namanya fotosintesis. Yang nggak tahu wajar, karena waktu SD cabut sekolah. Iya. Yang nggak tahu itu wajar. Kenapa? Hidupnya terlalu menyedihkan. Jadi kalau kita ada lihat orang yang stres-stres gitu ya, kalau saya sebagai dokter dalam hati ya, senang juga. Kenapa? Karena saya tahu ini, nanti pasti sakit juga dia. Kalau sakit dia, pasti cari siapa? Cari dokter. Jadi walaupun BPJS, kita tetap sukacita melayani pasien, karena kita tahu yang menyembuhkan itu hanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya Pak, saya tahu. Ya, mungkin ada sebagian di sini yang merokok. It's okay lah, gue bilang. It's okay kenapa? Karena Bapak merokok bukan karena Bapak yang mau, ya. Tapi sama, hal yang lebih merusak itu adalah narkoba. Ya. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang terikat dengan narkoba, lalu bapak mamanya stres. Ya. Saya mau bilang, kenapa narkoba itu nggak bisa di stop? Yang salah itu adalah, kalau saya mau ambil tanggung jawab ya, yang salah itu gereja. Gereja tidak memberikan pengajaran. Kalau gereja memberikan pengajaran yang benar, maka orang-orang yang mengalami koneksi dengan Allah, kamu gak stres dengan persoalan. Jadi narkoba itu murah, 5.000 udah ada yang jual tuh. Kenapa dia perlu narkoba? Karena dia rasa sakit kepala itu. Mau datang ke dokter dia nggak punya duit, mau berobat sama dokter. Dokter punya juga obat sakit kepala, tapi mahal kan? Sekali resep berapa? BPJS bisa ambil rujukan dulu. Datang ke Vaskes 1 ya kan? Syukur ketemu dokter. Dokternya lagi nggak ada. Dikasih resep aja. Nah deh. Lalu dia makan obatnya, sebentar sakit lagi. Datang lagi ke Vaskes 1, dia apain? Dimarahin. Kok bolak balik datang? Akhirnya tersedia lah itu narkoba itu. 5.000. Enak dia rasa. Hilang plong. Yang dia stres. Anak muda stresnya kan, apalah stres anak muda? Siapa anak muda sih, coba kata deh. Hah? Anak muda ya? Kamu stres kan? Ya, kalau kamu nggak stres, jawabnya hanya karena Tuhan, berarti kamu mengalami koneksi dengan Allah. Tapi kalau kamu jawab, aku nggak stres, karena ada alasannya. Oh, karena temanku baik, karena aku punya duit, karena aku punya ini. Itu adalah obat stres sebenarnya yang ditawarkan oleh iblis. Nah, coba buka slide yang isinya Matius 4 ayat 8 sampai 10. Judulnya mengapa kita mengalami gangguan koneksi ilahi. Coba deh. Lagi. Nih stop nih. Ya. Kita kadang-kadang bicara tentang koneksi ilahi, tapi cuma di gereja doang. Di gereja kita bisa mengalami koneksi ilahi semua di sini ini, makanya bisa ketawa-tawa kita. Tapi pada waktu kita pulang dari gereja ini, kita keluar dari ruangan ini, itu kembali kita akan diserang pikiran kita.
Sehingga kita merasa stres lagi gitu. Nah ini dia ya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya, maksudnya Yesus, pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau hanya. Apa yang kita lihat di sini adalah iblis tahu bahwa Yesus itu datang menjadi manusia. Maka iblis tadi saya katakan dia dibuang karena dia tidak mau menyembah kepada Allah. Maka apa yang dia buat? Dia pengaruhi Yesus sebagai manusia dengan cara apa? Memperlihatkan kepadanya kemegahan dunia. Coba saya tanya ya. Siapa yang senang gitu kalau punya mobil baru? Angkat tangan. Tahu nggak dari mana asal mobil baru? Dari showroom, ya kan? Saya mau katakan gini, kita melihat semua setiap hari di mana? Di medsos. Kita melihat orang-orang yang pakai mobil-mobil mewah. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ketika kita menganggap bagus ya, kalau punya mobil baru. Kadangkala sampai kita tidak merasa enak dengan mobil yang sedang kita pakai. Lalu akan muncul keinginan. Berarti aku harus cari uang. Berarti yang di dalam otaknya apa? Uang. Maka bagaimana caranya supaya nggak uang di otak kita? Cari tuh. Yang setuju cari Tuhan angkat tangan. Iya. Tapi dari sini kita paham cara iblis membuat kita supaya tidak terkoneksi dengan Tuhan adalah mempertunjukkan kepada kita kemegahan dunia, Pak. Kalau kita merasa bahwa kita hebat karena punya jabatan yang tinggi, berarti kita sedang menyembah jabatan di situ. Kalaupun kita tidak menyembah jabatan secara langsung, kita akan berpikir, kalau saya tidak mencapai jabatan itu karena ada orang yang menghambat saya, betul? Maka kita kecewa sama orang-orang itu. Kadang-kala kita berpikir, berarti saya harus dipilih. Siapa yang pilih kita? Manusia kan? Kita cari muka sama semua orang. Ayolah, angkatlah aku, pilihlah aku. Menjilat. Maka yang kita lakukan adalah, yang kita masukkan dalam pikiran kita adalah manusia. Berarti kita terkoneksi dengan manusia. Itu sebabnya kita sedang kecewa sekarang. Itu sebabnya kita sedang merasa takut sekarang. Karena apa? Iblis akan mempertunjukkan kepada kita kalau anak-anak kita itu harus sukses nanti, ya kan? Siapa setuju anak-anaknya sukses? Yes. Siapa yang tahu cara supaya anak kita sukses? Angkat tangan. Gak tahu boleh? Ya lebih bagus kalau nggak tahu, Pak. Tapi hati-hati kalau nggak tahu, kena tipu iblis. Saya mau bilang,
satu-satunya cara supaya anak kita sukses itu hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau sekarang yang kita lihat, kita pikir anak kita akan sukses kalau sekolahnya di tempat yang di tempat yang ikut malu bilangnya. Mahal. Lalu karena kita nggak bisa sekolahin anak kita di tempat mahal, kita turunkan cita-cita kita. Udahlah nak, gak usah kau jadi dokter nak. Gak ada uang bapak. Cuma aku yang ketawa, yang lain pada stres semua. Aduh, minta ampun. Gak apa-apa. Saya cuma mau bilang, saya kalau bisa jadi dokter kayak gini Pak, bukan karena uang. Gak ada uangku. Gak ada. Karena bapakku juga meninggal 26 tahun lalu. Papaku meninggal, itu masih 1 bulan saya kuliah di kedokteran. Bapakku dulu PNS, tapi dia pegawai negeri sorgawi Pak. Artinya apa? Dia nggak kejar uang. Tahapalah dalam pikirannya gitu loh. Iya nak, kau nanti jadi dokter ya. Aku sebenarnya dulu nggak pengen jadi dokter. Saya pengennya di teknik. Cita-citaku dulu di ITB. Karena aku tahu aku bisa. Karena sok jago dulu. Sok jago. Ya. Lalu kemudian papa meninggal, dia pegawai negeri sorgawi, nggak ada tabungan. Karena nggak ada pernah. Ya, dia juga selalu ingatin kita. Ya, kalau saya ingat dulu papa saya, kamu jangan kejar uang. Jangan. Dia cuma bilang nanti ada rumah kita gini. Mana aja rumahnya nggak ada, nggak pindah-pindah kami. Betul. Jadi kalau kami hidup ya di rumahnya sederhana gitu ya. Kadang kalau saya ingat dia di sebelah itu langsung parit, dan ini dindingnya nggak ada dinding ini, hanya jerjak gitu aja, tapi di samping itu udah parit Pak. Lah kalau hujan, ya bau parit itu tercium semua sama kita di rumah itu. Tapi dia bilang kamu harus jadi dokter. Lalu dia meninggal. Dan di situ saya berpikir, loh gimana nih Tuhan? Gimana caranya aku jadi dokter? Uang nggak ada. Maka saya hanya bisa bilang, semua karena Tuhan. Gak bisa. Karena manusia, gak bisa. Maka kalau sekarang saya punya anak 3, saya nggak ngumpulin uang buat mikirin di sekolah di mana. Enggak. Saya cuma bilang, ya udah terserah Tuhan aja. Kalau rancangan manusia gagal semua tuh. Tapi sekarang aku tahu rancangan Tuhan itu gak pernah gagal. Kalaupun kita melihat ada orang yang rancangan Tuhan gagal dalam hidupnya, cuma satu. Jawabannya karena dia tidak mau. Dia merasa hebat. Dia merasa dia gak perlu Tuhan. Dia merasa dia gak butuh Tuhan. Sehingga dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, Bu. Maka apa yang dia lakukan? Dia hanya merasa kecewa dengan hidupnya. Aduh, kok kayak gini hidupku. Sakit di pinggang, sakit di lutut. Bangun pagi. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, itu yang di dalam pikiran kita itu cuma Tuhan. Kalau banyak pikiran kita sekarang itu karena Anda sedang diperlihatkan oleh iblis segala kemegahan dunia ini loh. Anda lihat mobil gitu, ada bilang bagus. Bagus gak mobilnya? Berarti kalau kita bilang mobilnya bagus, yang kita sembah siapa? Sembah tuh mobil, bilang. Ih, hebat dia ya, jabatannya tinggi ya. Kalau ada kawan kita sering ngomong tentang jabatan hebat, saranku sama kita, tinggalkan. Lama-lama kita duduk sama dia,
nanti kita kayak dia. Karena yang masuk kotak kita tentang jabatan, terobsesi nanti kayak dia. Saya mau bilang, kalau orang terkoneksi dengan Tuhan, gak mungkin dia korupsi. Orang korupsi kenapa? Dua hal. Yang pertama, terlalu lama dia hidup miskin, tapi dia gak sadar dia hidup bukan karena uang. Harusnya kan dia sadar, miskin pun aku tetap hidup. Amin. Ya, berarti dia terlalu lama merasa dia Sekarang aku tanya coba sama kita, siapa di sini yang merasa miskin? Angkat tangan. Yang miskin. 1, 2, 3. Nah, siapa di sini merasa kaya? Angkat tangan. Aku tahu. Kalau kita takut angkat tangan merasa kaya karena takut diminta uangnya. Saya mau bilang ya, jangan ditipu sama iblis. Kita tuh kaya loh. Saya kasih tahu ya, gak ada yang miskin di sini. Karena gak bisa hidup orang miskin. Betul nggak? Belum lagi orang miskin dilarang sakit. Kita pun berarti kalau kau sakit bukan karena kau miskin, tapi karena Tuhan masih baik samamu. Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita temukan untuk dia buat Tuhan Yesus. Jadi Pak, siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Di alam semesta ini segala kekayaan yang tidak terbatas punya siapa? Punya Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, betul? Siapa yang setuju kita ini ada karena Tuhan yang ciptakan kita, katakan? Lalu siapa yang setuju? Kalau kita hidup tiap malam kan kita nggak sadar tuh ya, kita dijaga sama Tuhan. Bahkan ketika kita sadar pun kita bisa nyampe ke sini naik mobil, naik motor, kayak naik sepeda, entah apa lah yang kita naik. Yang penting kita bisa nyampe ke sini. Itu hanya karena Tuhan Yesus, angkat. Siapa miskin sini? Nggak ada lagi. Orang yang terkoneksi dengan Allah nggak ada rasa miskin, karena dia tahu Tuhan sudah memberikan semua ini buat siapa? Buat kita. Siapa yang punya Tuhan di sini? Angkat tangan. Siapa yang tahu dia punya segala-galanya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini kita lagi connect sama Tuhan tuh, ya kan Pak? Tahu nggak? Kita lagi connect sama Tuhan Pak. Maka Bapak merasa enak kan? Kalau yang masih gini, itu belum connect ya Pak? Nggak apa-apa Pak. Sinyalnya masih terganggu banget Pak. Tadi di ibadah pagi saya bilang gitu ya, karena saya ketemu banyak pasien dan saya tahu semua pasien itu datang karena merasa sakit, tentunya pasti ya. Kenapa dia merasa sakit? Karena dia punya otak. Di otak itu ada saraf sensorik, sehingga kita bisa punya perasaan. Maka semua yang datang itu karena sensoriknya sedang sakit. Tapi saya tahu sensorik itu di bawah pengaruh dari apa? Memori dan ingatan. Berarti dia datang karena ingatannya sedang sakit. Jadi saya selalu menguji. Saya akan soal gimana, ya kan? Kalau kakak melihat saya ganteng nggak? Ya nggak apa-apa, bilang kak ganteng juga nggak apa-apa. Di situ saya tahu berarti kakak lagi jadi enak lah. Wajar kan? Dia nggak bisa senyum kan? Kita udah senyum. Gimana Pak? Mana yang sakit? Ini sakit. Aku dimarahin. Tapi karena saya ngerti ya sudah. Dia memang lagi rasa sakit. Tapi saya tahu rasa sakit itu karena ada stres dia.
Dia mungkin dikecewakan sama istri. Kalau dia seorang laki-laki, banyak juga bapak-bapak sakit mikirin anak, ya kan? Anak gak bisa diatur. Dan hari ini kebenarannya ambil dulu. Orang itu mengecewakan kita, cuma satu jawabannya. Karena dia tidak terkoneksi dengan Allah. Kalau orang terkoneksi dengan Allah, saya mau katakan gak ada persoalan yang terlalu berat sama dia. Coba Roma 8 ayat 28. Itu ada ayat yang saya buat itu tadi. Di slide yang nomor 7. Ya. Nomor 7. Yes, itu dia. Kita baca sama-sama Roma 8 28. 2 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk bagi, yaitu kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, artinya Tuhan yang di dalam pikiran kita satu-satunya. Ya gini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya santai aja. Kita tahu bahwa Allah itu punya rencana. Bisa katakan amin? Coba bilang kiri kanannya, kalau kau disakiti itu bagus. Tapi jangan suami jadi kecanduan nyakitin istri. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu adalah Allah apa? Yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita disakiti orang, jangan marah dulu. Kalau kita marah, berarti kita akan mencegah. Kita akan menghambat perbuatan dia sama kita. Sementara Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi deh. Jadi kalau mungkin kita kecewa dengan perbuatan bapak kita, jangan kecewa dulu. Jangan. Connect dulu sama Tuhan. Tuhan, ini nih Tuhan, dia buat gitu sama aku. Nanti Tuhan akan ngomong sama kita, kamu harus tahu nak, aku adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka saya harus bisa bilang, kalau bapakku mati 26 tahun lalu, aku tetap berkata Allah itu baik. Buktinya apa ya? Aku sampai sekarang masih hidup. Mama saya sekarang udah 70 tahun. 26 tahun jadi gak mau bilang janda bilang. Coba kan ada dua klasifikasi janda. Satu janda yang connect sama Tuhan. Satu lagi janda yang connect sama dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, benar. Saya mau katakan benar. Tapi kalau saya disuruh untuk mendalami semua persoalan kita, Pak, gak cukup waktunya, Pak. Saya paham. Kalau sekarang kita masih merasa kok masih sakit kepala, aku berobat lagi. Karena saya nggak punya cukup waktu buat dalamin semua pemikiran kita. Satu hal yang saya tahu, orang sakit karena stres. Anda mau cari kemana obatnya? Tidak ada obat bisa menyembuhkan. Tidak ada. Percaya, Ibu? Hah? Mana percaya Ibu? Buktinya Ibu masih berharap sama obat. Saya bukan larang kita berobat ya. Berobatlah. Karena obat itu adalah zat yang ketika kita makan, dia akan bisa menghilangkan rasa sakit seketika dan hanya sementara waktu. Percaya nggak? Opung. Percaya Bang ya? Nah, makanya Opung harus datang ke dokter dan ke dokter datang lagi ke dokter.
Ya iyalah. Karena dia berharap obat itu yang bisa menyembuh. Faktanya nggak bi. Makanya datang lagi ke dokter. Kapan pasien itu nggak bisa sembuh lagi? Kalau sama obat pun dia sudah nggak percaya. Nah kalau ini udah payah ini. Disuruh minum obat, takut. Nanti rusak lagi ginjalku. Gimana ya? Datang ke dokter, minta obat, dikasih obat. Janganlah obat lagi. Ya, bilang. Apa yang mau dikasih? Bilang. Terus gue bilang, kalau gitu nonton aja di YouTube gue bilang. Karena aku tahu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib itu yang menyembuhkan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, berarti setiap saat yang ada dalam pikiran kita itu hanya tentang Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk pikiran itu tentang Tuhan? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita sakit, kalau mau obat datang ke dokter. Kau ingat aku ya? Aku dokternya. Ya kan aku bilang, kalau kita sakit lalu pengen obat, datangnya ke Google. Sakit kepala, muncul semua nanti itu. Tumor otak. Karena yang kita baca semua nanti tumor otak juga, ya kan? Tiba-tiba muncul kawan kita, tahu nggak Pak? Kemarin mati ada orang, apa? Tumor otak. Maka kita sedang terhubung dengan tumor otak. Benar. Otak manusia ini siapa yang ciptakan? Jadi Tuhan mendesain otak ini. Tujuan Tuhan cuma satu, manusia itu harus bersukacita senantiasa. Tetapi Tuhan menyelipkan rahasianya. Manusia hanya bisa sukacita yang sejati kalau Tuhan yang dia sembah. Kalau ada di luar Tuhan di dalam otak kita, saya mau katakan tidak akan ada kebahagiaan yang sejati. Sebagian boleh berkata, ya kan enak kalau punya uang, bisa jalan-jalan. Benar, karena waktu kita punya uang kita bisa jalan-jalan, kita enak. Pertanyaannya, apa bisa kita punya uang terus hanya dipakai buat jalan-jalan? Saya bukan larang kita cari uang, saya cuma kasih tahu kalau uang yang kita cari, kita terkoneksi dengan apa? Uang. Anda menyembah Mammon. Tidak mungkin kita beribadah kepada dua Tuhan. Tapi Tuhan itu juga nggak bodoh, Bilang kiri kanan, Tuhan nggak bodoh. Bilang lagi, Tuhan itu pintar banget itu. Bilang. Soalnya capek juga, cuma aku aja yang nyuruh bilang Tuhan baik. Karena cuma gini. Sementara kita sama-sama dapat mulut dari Tuhan, kita sama-sama dapat lidah dari Tuhan, kita sama-sama dapat udara dari Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aduh, gatal kepalaku. Udah, coba bilang Tuhan itu baik. Gitulah, biar terkoneksi dengan Tuhan. Ini uang aja dipikirin. Aku nggak punya uang, uangku sedikit. Mobilku mogok, ya kan? Ya aku mau bilang mobilmu mogok, ya bagus lah aku bilang. Karena mogok mobilmu maka aku masih hidup sekarang. Nah, semua natap ini. Ya kan betul. Mobil bapak mogok tadi kan?
Makanya Bapak hidup kan, betul kan? Kan sekarang Bapak hidup kan? Karena mobilnya mau. Karena kalau mobil Bapak nggak mogok, bisa aja Bapak teruskan perjalanan. Ditabrak Bapak sama mobil lain. Bes! Mati Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Amin. Jadi kalau Bapak disakiti oleh orang, itu baik Pak. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan buat Bapak. Dan Tuhan gak pernah berkehendak yang buruk. Maka dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Sudah. Tapi kalau kita cari uangnya Pak, yang dapat mamon Pak. Sebab orang yang ingin kaya, itu ada tertulis itu, mereka akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti kalau kita susah sekarang Pak, udahlah. Karena Bapak lagi cari uang. Karena kalau aku di sini cari uang, pasti aku stres ya kan? Benar nggak Om? Kalau aku di sini berdiri karena mau cari uang, ya stres lah. Aku emang berapa dibayar? Ada mau kasih tahu? Yang aku tahu aku ada di sini hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi kalau ada persoalan datang dalam hidup kita, entah siapapun itu yang membuat Pak, Bapak harus percaya sama Tuhan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tadi pagi saya bercerita tentang Daud. Ini coba aku cerita tentang Yusuf. Tahu Yusuf yang jadi Perdana Menteri? Yang tahu angkat tangan, Yusuf jadi Perdana Menteri. Yang nggak tahu nanti tolong dicatat ya Pak ya. Kita ini udah bertahun-tahun gereja, nggak tahu cerita Yusuf jadi Perdana Menteri gitu. Buat tambah capek Dokter Joseph aja itu. Iya, nanti kalau berobat kayak gitu terpaksa aku ceritakan. Gini kan Pak, jadi Yusuf itu Pak, dulu Pak dia disakiti oleh saudara-saudaranya Pak. Karena disakiti, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Maka apa yang terjadi sama Yusuf? Dia dijual Pak. Dia dijual, lalu dia harus jadi budak Pak. Dia harus masuk penjara bahkan Pak. Tapi ternyata ketika dia keluar dari penjara, dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri. Lalu saudara-saudaranya mengalami kelaparan seluruh dunia sampai mereka harus mencari makanan. Lalu kemudian sadarlah mereka ada Yusuf. Yusuf gak sakit hati. Dia cuma bilang apa? Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bilangnya harus pelan Pak ya. Harus pelan Pak bilangnya. Jangan kuat-kuat bilangnya. Nanti tambah stres dia Pak. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau kita sekarang sedang disakiti orang, ingatlah, berarti Tuhan sedang mengangkat hidupmu. Engkau akan naik menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kalau engkau dengan hati-hati melakukan
segala perintah Tuhan dalam hidup, memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku sembah. Tiada yang lain membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Biar hanya Engkau satu-satunya kami sembah ya Tuhan. Pada waktu keadaan menjadi buruk, pada waktu keadaan menjadi seperti yang tidak kami harapkan, tapi kami memilih untuk tetap percaya kalau Allah yang memberikan kami kehidupan adalah Allah yang penuh kuasa. Kami memilih untuk tetap percaya kalau Allah yang memberikan nafas kepada kami, menjaga kami setiap waktu, kuasanya tidak terbatas. Kami tidak percaya ada kuasa lain yang bisa menghambat rencana Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kami, silakan. Manusia boleh berpikir yang jahat terhadap kami, kami katakan silakan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, karena kami kenal siapa Allah yang kami sembah, adalah Allah yang punya rencana-rancangan hari depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika orang berbuat yang jahat terhadap kami, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak merasa sakit hati lagi, kami tidak merasa kecewa, bahkan kami tidak perlu berharap lagi sama manusia, karena kami tahu orang yang berharap sama manusia pasti dikecewakan. Bahkan kami tidak berharap sama diri kami sendiri, karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi mulai hari dan selanjutnya hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus, itu yang kami andalkan satu-satunya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mengaku, kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa bersama dengan kami. Kami terkoneksi dengan Tuhan, sehingga hati kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami tidak khawatir akan hidup ini. Kami nggak takut akan hidup ini, sebab kami terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu hanya Tuhan yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu sepanjang kami memilih untuk menyembah Tuhan, maka Allah akan mengubahkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang saat ini mungkin sedang merasa khawatir dengan hidupmu, hari ini kau buka hatimu, dan kau hanya berharap sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan hiduplah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan demikian, karena hanya untuk orang yang menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan keadaanmu. Tuhan tidak akan mengubahkan keadaanmu kalau hanya kau minta, tapi kau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, tidak boleh ada yang lain di dalam pikiranmu. Jangan uang, jangan jabatan, jangan kekuasaan, jangan apapun yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu
Tapi mulai hari ini buat hanya Tuhan di dalam pikiranmu segala-galanya. Lihatlah pasanganmu, lihatlah suamimu, lihatlah istrimu, bahwa istrimu hidup hanya karena Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau pikirkan tentang istrimu, engkau memikirkannya untuk Tuhan. Suami, lihat istrimu, kalaupun dia mengecewakanmu, aku mau berkata, kau harus bisa berpikir, istrimu hidup hanya karena Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi istrimu. Walau banyak kekurangannya, istri, kau lihat suamimu, dia hidup hanya karena Tuhan. Kalau kau tunduk kepada suamimu, engkau sedang taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban berkat dalam hidupmu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalau kau hormati orang tuamu, kau menghormati Tuhan. Kalau kau menghormati Tuhan, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Walau orang tuamu mengecewakanmu, tetapi kau harus ingat, orang tuamu hidup itu hanya karena Tuhan. Kau berdamai, karena koneksi dengan Allah itu akan menghasilkan hubungan yang mulia dengan sesama manusia. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama kita akan menyaksikan dan mendengarkan doa. Puji Tuhan. Sambil menyaksikan Bapak, kita akan melakukan persembahan untuk Bapak.